Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Mari kita bersama-sama belajar dan menyimak kajian dari beliau Habib Novel Alaidrus. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf pemirsa, sahabatku dimanapun Anda berada, bapak-bapak sekalian, mas-mas, adik-adik, mbak-mbak, saya mau nanya boleh? Boleh ya? Orang sekarang tuh kalau ngukur rumah dari bentuknya atau dari nyamannya? Desainnya, betul ya? Ukurannya, betul? Terus warna catnya, benar? Jadi misalnya ada istri, diajak tinggal di rumah luasnya 500 meter. Sama diajak di rumah ngekos 3x3. Kira-kira istrinya pilih mana? Jujur mawon. 500 meter. Kalau udah tinggal di 500 meter, pasti ada kebutuhan tambahan. Minta teman yang bantu untuk bersihkan. 500 meter. Setelah tinggal di rumah 500 meter, lihat jalan-jalan pergi rumah tetangga 1000 meter. Pengen punya enggak? Pengen. Sudah punya tempat tidur bagus, main ke rumah temannya, loh kok kasurnya lebih enak, ranjangnya lebih enak, pengen punya enggak? Pengen. Ini manusia. Jadi nyamannya itu dengan apa yang dirasakan oleh mata, dirasakan oleh telinga, dirasakan oleh fisiknya, bukan oleh ruhnya. Bukan oleh ruhnya. Sehingga kalau matanya melihat sesuatu yang dia anggap kecil, dia merasa sempit. Kalau badannya merasakan sesuatu yang dirasa keras, dia merasa sakit. Tidur kok sakit semua. Sementara sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rumahnya berdiri langsung nyentuh kepalanya ke atapnya, nyamannya luar biasa. Sementara sahabatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidur di lantai, yang lantainya itu pasir setiap hari, nyamannya luar biasa. Sementara gurunya para sahabat, pemimpinnya para sahabat dan pemimpinnya kita semua, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidur ranjangnya itu, tempat tidurnya, alasnya itu, kasurnya itu, isinya pelepah kurma, sehingga membekas di pipi Nabi Muhammad SAW. Tapi beliau merasakan nyamannya luar biasa. Why? Kenapa? Begitu berbeda kita yang mendapatkan kenyamanan fisik yang lebih dari sahabat, lebih dari kehidupan di zaman Nabi Muhammad SAW, tidak pernah bisa merasakan kenyamanan di rumahnya sendiri. Ding, 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 ding. Ya. Why? Apa yang salah? Ya, apa yang salah? Makanya sekarang ini kita perlu meriset diri kita sehingga hidup itu enak. Yang namanya enak gak perlu rumah besar. Yang namanya nyaman gak perlu interior yang luar biasa. Meskipun kalau rumahnya besar, manfaatnya banyak, ya insya Allah nambahnya nyaman. Kalau interiornya bagus, ya itu nambahnya nyaman. Tapi nyamannya enggak bergantung sama semua itu. Bukan itu. Ya bukan itu. Nah ini akan kita bahas. Gimana menjadikan rumah mungilmu menjadi surgamu. Apalagi rumahnya besar 5.000 meter, Masjid Ar-Raudhah. Nah ini teman-teman sudah tinggal di Masjid Ar-Raudhah, Ustaz Isni ya, tinggal di Masjid Ar-Raudhah. Pusing. Kebesaran Bib. Nyapunya repot. Iya, nyapunya repot. Pondok pesantren Masjid kan besar. Akhirnya pilih apa? Ya tinggalnya di kamar yang kecil. Lebih nyaman tinggal di kamar yang kecil. Daripada ya tinggal di kamar yang besar. Mana kamar yang besar? Musola. Gede kan musolanya nih. Musola. Lantai 3 besar. Kamar yang kecil bisa menemukan kenyamanan di situ. Abang becak. Masya Allah, becakku rumahku. Betul ya? Becakku rumahku. Kok Habib bisa bilang begitu? Saya sering ketemu. Tidurnya itu di mana? Di becak. Becaknya cukup dikerukupi dengan sarung sebagai selimut. Tidurnya, Masya Allah, nyamannya mengalahkan mungkin yang rumahnya mewah. Ikhwani rahimakumullah. Kenyamanan itu yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang ngasih. Dan Allah letakkan nyaman
itu di dalam hati. Letaknya nyaman di sini. Nah, bagaimana rumah itu bisa jadi nyaman? Kalau rumah itu tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Kalau enggak sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala rumahnya, maka Allah tidak akan memberikan kenyamanan. Contoh, rumah kok penghuninya tiap hari isinya ghibah namimah. Ngobrolnya ngerasani. Ngobrolnya mencela orang. Ngobrolnya menghina orang. Ngobrolnya merendahkan orang. Ngobrolnya ngucapkan keburukan orang. Ini sesuai perintah Allah enggak ini? Enggak. Tempat dalam sebuah hadis disebutkan sahih. Kalau seseorang duduk di suatu tempat, kemudian di tempat itu dia tidak berzikir kepada Allah dan tidak bersolawat pada Nabi Muhammad SAW, maka duduknya itu akan menjadi penyesalan. Di riwayat yang lain, nanti dia bangun aromanya lebih busuk daripada aroma bangkai. Berarti tempatnya aromanya apa itu? Kalau dia bangun lebih busuk dari aroma bangkai, berarti tempatnya itu aromanya busuknya luar biasa. Kalau itu tidak dibuat zikir, ini enggak nyebut ngerasani, gunjing, enggak loh ya. Duduknya enggak zikir. Bayangkan kalau duduknya itu menggunjing orang, mencela orang, Masya Allah nyebutkan keburukan orang, jelek-jelekan orang. Kira-kira tempat yang diduduk itu aromanya seperti apa itu? Lah kalau udah seperti itu, apakah bisa rumah yang penghuninya begitu menjadi nyaman? Ya enggak nyaman. Sehingga apa? Kalau di rumah bawaannya itu pengen keluar. Bukan keluar dari nafkah loh, bukan lain. Keluar enggak betah. Yuk keluar yuk, yuk keluar yuk, yuk keluar yuk. Enggak betah tinggal di rumah. Dan kalau sudah di rumah, bawaannya emosi. Sudah di rumah, pikirannya enggak bisa tenang. Kenapa? Karena rumahnya tidak sesuai yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani rahimakumullah. Maka untuk menjadikan rumah kita betul-betul nyaman, nomor satu syaratnya adalah dizikiri. Rumahnya dizikiri. Kalau rumahnya enggak dizikiri, enggak akan pernah nyaman. Makanya umat Islam di Indonesia pada umumnya, saya katakan pada umumnya karena enggak semuanya. Ya, pada umumnya. Kalau jenengan warga NU secara organisasi maupun tidak masuk dalam organisasi, tetapi amaliyahnya amaliyah Nahdlatul Ulama atau jenengan bergaul dengan para habaib dan para kiai, maka setiap kali pindah rumah, langkah awalnya di rumah itu adalah dua hal yang dilakukan dan semuanya adalah dizikiri. Apa itu? Dibacakan maulid dan dibuat majelis khatmul Quran. Dikumpulkan orang untuk menghatamkan Al-Quran, dikumpulkan orang untuk dibacakan maulid, dibacakan sholawat di dalamnya. Orang yang nggak paham, nanya, mana dalilnya itu? Pindah rumah, kok pakai disolawati? Pindah rumah, kok pakai dibacakan Al-Quran? Dalilnya adalah, bukan cuma pindah rumah, artinya memang rumah itu harus dibegitukan. Nah, pertama kali masuk ya, langkahnya adalah memakmurkan rumah dengan zikir. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul baitil ladzi yuzkarullahu fihi wal baitil ladzi la yuzkarullahu fihi mathalul hayyi wal mayyit." Permisalan rumah yang di dalamnya itu disebut nama Allah dengan rumah yang di dalamnya tidak disebut nama Allah seperti permisalan al-hayyi wal mayyit, seperti yang sudah pernah kita bahas. Seperti permisalan orang hidup dibandingkan mayat. Jadi kalau orang hidup itu ya umumnya kan diajak duduk menyenangkan. Ya, ditemani orang hidup itu menyenangkan. Betul. Tapi kok ditemani mayat, ngomong menyenangkan. Nanti saya minta tolong sama teman-teman yang punya rumah sakit, itu teman saya ada yang bilang kalau ditemani mayat menyenangkan. Saya titip ya 2 hari biar di kamar mayat. Untuk uji nyalinya. Menyenangkan enggak kira-kira gitu. Ini permisalan yang sangat jelas dari Nabi Muhammad SAW. Seperti orang hidup dengan mayat. Orang hidup itu membawa keceriaan. Mayat itu ya horor ya. Rasanya gitu ya. Rasanya begitu. Normal manusia. Normalnya manusia. Ada sesuatu kalau di dekat mayat. Ini mayat secara umum loh ya. Lain kalau mayatnya orang soleh. Beda. Itu termasuk yang dikecualikan. Mayatnya orang soleh. Oh, kuburannya orang soleh aja beda kok. Jangan kalau nggak percaya itu masuk ke pemakamannya Sunan Kalijogo, pemakamannya Sunan Kudus, pemakamannya Sunan Ampel. Oh, itu di dalam kok rasanya nikmatnya luar
luar biasa, nggak ada serem-seremnya. Betul ya? Mau jam 1 malam sendiri di situ ya nyaman-nyaman saja. Kenapa? Karena mayatnya nggak jadi mayat. Ya, lebih hidup daripada yang hidup. Balhum ahya. Mereka itu hidup, kata Allah Ta'ala. Allah yang bilang hidup, berarti lebih-lebih hidupnya daripada orang-orang yang hidup. Jangan kamu samakan dengan pada umumnya mayat. Jelas sampai di sini? Jadi syaratnya biar rumahnya itu nyaman, nomor 1 apa? Dizikiri. Makanya awal pindah rumah dibacakan maulid, sholawat, dan khutmul Quran, serta semacamnya. Dan setelah itu berkesinambungan. Harus ada zikir di rumah. Harus ada zikir di rumah. Lah yang terjadi akhir zaman ini, zikir di rumah itu hampir hilang. Dulu saya masih kecil, saya masih ingat. Kalau di Kecamatan Pasar Kliwon. Ya, Kecamatan Pasar Kliwon. Itu kalau lewat ke rumahnya warga Pasar Kliwon sini, itu dari rumah itu terdengar kalau maghrib sampai isya itu ya. Kita misalnya habis maghrib mau pulang, nanti isya balik. Nah itu lewat rumahnya masyarakat terdengar suara Rotibul Haddad dibacakan itu. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu terdengar dari rumah-rumah. Tapi coba jenengan sekarang keliling kampung, maghrib sampai isya, yang terdengar apa? Saya nggak mau suudzon. Ya, buktikan sendiri. Artinya ada sesuatu yang bergeser. Kebiasaan zikir berjamaah di rumah itu sudah mulai hilang. Saya nggak mengatakan nggak berzikir, tapi yang tadinya zikir berjamaah yang indah itu hilang. Maka rumahnya ya sudah nggak akan nyaman kalau seperti itu. Tempat kumpulnya siapa itu? Kalau rumah nggak dizikiri, tempat kumpulnya siapa? Ya, berarti yang kumpul di situ bukan saya yang ngomong loh tadi ya. Yang ngomong jenengan sendiri ya. Tempat kumpulnya berarti yang di situ. Nah, ikhwani rahimakumullah, dalil berikutnya agar rumah dizikiri, ya termasuk dizikiri itu disolati. Ya, disolati. Karena solat adalah zikir. Kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW, solat 5 waktu berjamaah di masjid. Tapi solat sunnah, ya diperintahkan oleh Nabi, jangan di masjid. Solat sunnah itu hendaknya di rumah. Solat sunnah yang di masjid itu hanya dianjurkan ketika bulan suci Ramadan, yaitu solat tarawih. Ya, solat tarawih. Lainnya, tahajud dan lain sebagainya, dianjurkan di rumah. Ba'diyah dan qabliyah itu juga dianjurkan di rumah. Adzan isya misalnya gitu ya, atau adzan zuhur, qabliyah dulu. Kalau emang di pasar, di tokonya, qabliyah di tokonya, biar tokonya ada cahaya sholat. Setelah itu jalan, ya masuk masjid tahiyatul masjid, kemudian duduk nunggu qomat, kemudian qomat, sholat fardu. Setelah itu ba'diyahnya pulang ke rumah, ba'diyahnya di rumah. Begitu yang sebetulnya itu disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk memperbanyak sholat sunnah di mana? Di rumah. Tapi ulama mengatakan, kalau kamu udah paham kalau pulang nggak bakal sholat, ya, udah paham kalau pulang nggak bakal sholat, ya sudah, qobliyah dan ba'diyahnya di masjid saja. Nanti di rumah sholat yang lain. Makanya kalau nyimak pengajian saya sampai tuntas, jangan giliran depan dipotong, ya nanti akhirnya salah paham, akhirnya gagal paham. Lanjut. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nasai dan Tirmidzi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah SAW qala, la taj'alu buyutakum maqabir, inna syaitan yafirru minal bait alladhi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Ya, ini disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya baginda Muhammad SAW menyatakan dalam riwayat Muslim, Nasai dan Tirmidzi, jangan jadikan rumahmu seperti pemakaman-pemakaman yang ada. Pemakaman yang ada itu ramai atau sepi? Sepi kan umumnya, kecuali hari ziarah ya. Sepi, sunyi. Jangan jadikan rumahmu itu sunyi dan menakutkan seperti pemakaman. Ya, jangan jadikan rumahmu sunyi dan menakutkan seperti pemakaman. Karena sesungguhnya setan itu akan lari meninggalkan rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Ya, dibacakan surat Al-Baqarah. Di riwayat yang lain, yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Setannya akan lari. Artinya apa? Kalau pengen rumahmu nggak seperti kuburan, yang sering dibacakan Al-Quran. Kalau rumahnya sering dibacakan Al-Quran, nggak akan jadi seperti kuburan. Rumahnya hidup.
Gimana ya kalau bahasa Jawa itu ada ini kalimat yang pas. Bahasa Indonesianya apa kira-kira, nanti saya tolong dibantu ya. Saya ini sudah lama nggak berbahasa Indonesia soalnya. Ya, seringnya bahasa Jawa kalau urusan begini-begini ya, lebih pas gitu. Suwung itu artinya apa? Hah? Lain, bukan kosong. Sepi, kosong, sunyi, betul ya? Biasanya kalau suwung itu auranya enak atau enggak enak? Enggak enak ya? Kenapa kalau suwung enggak enak? Enggak ada orang, betul? Enggak ada orang. Kosong, enggak ada kegiatan, senyap, sepi, sunyi. Enggak ada siapa-siapa di situ. Rumahnya suwung. Kalau kita masuk di rumah yang suwung, yang kosong, yang sunyi, yang sepi, rasanya gimana itu? Rumah lama enggak diisi, penghuninya pergi misalnya keluar kota 2 minggu, enggak ada yang ngisi di situ. Terus kita masuk ke sana, rasanya gimana? Enak enggak? Enggak enak. Ada yang merinding, ada yang buat orang merinding juga. Enggak enak rasanya. Nah itu baru rumah, ditinggalkan penghuninya sekian lama, auranya tidak enak, auranya enggak enak. Nah jangan jadikan rumahmu seperti itu gitu loh. Jadikan rumahmu itu berenergi, jadikan rumahmu itu punya aura yang positif, yang menyegarkan. Caranya bagaimana? Bacakan Al-Quran. Nah ini jadi masalah, bacanya cuma Ramadan. Di luar Ramadan nggak ngaji di rumahnya. Makanya pinternya ulama-ulama terdahulu, terdahulu. Dibuatkan majelis yasinan. Buatkan majelis apa? Yasinan. Yang nggak paham, nanya lagi, mana dalilnya? Kanjeng Nabi nggak pernah ngajari yasinan, Masya Allah. Diajak masyarakat untuk keliling baca surat Yasin. Dari satu rumah pindah ke rumah yang lain. Biar apa? Biar rumah-rumahnya masyarakat satu kampung itu setiap hari terdengung suara Al-Quran. Nah, kalau yang baca satu aja setannya lari. Nah kalau yang baca Yasinan 50 orang kira-kira bagaimana itu? Bisa dipahami? Wah ini semakin semangat Yasinan kelihatannya ya. Besok buat majelis Yasinan kampung A dibuat gitu ya. Beb katanya orang usah ngurusin yang katanya. Ini kata Habib Novel. Habib Novel ngomong begini, tadi udah jelaskan apa hadisnya. Simak kajiannya. Jadikan rumahmu ada suara Al-Quran di situ. Nah yang pinter lebih lagi ya, ini kan nggak semua orang mampu. Dia jadikan rumahnya majelis TPA. Masya Allah, garasinya tiap hari ada pendidikan Al-Quran. Modalnya bagaimana? Dia cari guru ngaji satu, kemudian dia gaji, kemudian dia kumpulkan tetangganya. Yuk belajar ngaji di rumah saya. Modal duit nggak seberapa, setan lari dari rumahnya. Masya Allah, cerdas atau nggak cerdas tuh? Cerdas. Nah itu berkat orang punya ilmu. Ditanya sama orang, kamu kenapa buat TPA? Mungkin dipikir orang muluk-muluk ya. Enggak muluk-muluk dia, biar rumah saya bercahaya. Nah kalau udah rumah itu bercahaya, setan lari, ya dampaknya banyak. Banyak. Kita bahas dulu satu-satu ya. Sampai di sini jelas? Gimana caranya biar rumahnya itu jadi bercahaya, nyaman, enak? Dizikiri, disolati, dibacakan Al-Quran. Dikatakan oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sahabat Nabi Muhammad SAW yang suaranya sangat merdu. Inna asfarul buyuti al-jawf as-sifir min kitabillah. Sesungguhnya rumah yang paling kosong dari kebaikan, rumah yang gak ada kebaikannya, rumah yang di dalamnya tidak ada kitabullah dibacakan. Gak ada suara Al-Quran. Itu rumah yang paling rugi, bangkrut. Ya rumahnya bangkrut. Ikhwani rahimakumullah. Dalam hadis yang lain, diriwayatkan oleh Imam Abu Nuaim dari Anas bin Malik dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Nawwiru buyutakum mastata'tum." Ini lebih jelas lagi. Ya. Jadikanlah rumah kalian bercahaya semampu kalian. Jadi cahayailah rumah kalian, terangilah rumah kalian semampu kalian. Nah kalau cuma suruh ngecat kan ya gampang ya. Cat semampu kalian gitu. Nah ini jadikan rumah kalian bercahaya semampu kalian. Fa innal baital ladzi yuqra'u fihi al-Qur'an yattasi'u ala ahlihi wa yakthuru khairuh. Kata Nabi Muhammad SAW selanjutnya, karena sesungguhnya rumah yang dibacakan Al-Quran di dalamnya, rumah itu akan menjadi luas untuk penghuninya. Jadi nggak sempit rumahnya. Wa yakthuru khairuh, dan kebaikan rumah itu menjadi banyak. Wa tahdhuruhul malaikah, dan para malaikat akan datang ke rumah tersebut. Wa tahjuruhus syayatin, dan setan akan hijrah dari rumah tadi. Setannya hijrah, pindah.
menyingkir, pergi, menjauhi rumah tersebut. Kenapa? Karena di dalamnya dibacakan Al-Quran. Wa innal baital ladzi la yuqra'u fihil Qur'an la yadhiqu ala ahlih. Dan sesungguhnya rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Quran, pasti rumah itu akan menjadi sempit untuk penghuni rumahnya. Wa yaqillu khairuh, dan rumah itu akan menjadi sedikit kebaikannya. Wa tahjuruhul malaikah, kebalikannya, malaikat juga akan hijrah, ngungsi, pindah dari rumah tersebut. Wa tahduruhus syayatin, setan-setan akan datang kumpul di rumah itu. Masya Allah. Berarti selama ini kita udah jadikan rumah kita tempat kumpulnya malaikat atau tempat kumpulnya setan ya kira-kira. Makanya suami-suami, kalau istri suka sambat, suka ngeluh, ya oknum istri. Ya para suami, kalau oknum istri itu suka sambat, suka ngeluh. Rumahnya kok sempit ya, rumahnya kok sempit ya, rumahnya kok sempit ya. Jangan dimarahin. Langsung secara sistematis dan tersiasati. Ya, ajak tiap hari ngaji bersama. Nanti dia akan berubah sendiri hatinya. Rumahnya kok luas ya. Kanjeng Nabi gak mungkin keliru SAW. Jadi murah atau mahal nih? Gak usah belikan rumah yang besar, gak usah. Ajak ngaji. Tapi begitu diajak ngaji, rumah itu akan menjadi luas. Akan menjadi luas. Menjadi luas itu maknanya banyak. Sempit terasa luas. Sempit nanti akhirnya menjadi luas.